Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Bagus Mama aja. Yang kami Ya, hai hormati Dadi. Profesor Dr. Haji Agus Wahyu Triatmo MAG, yang kami hormati Ustadz Siswanta SPD, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Ponpes Muhammadiyah Quran Sains SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Guru Pembimbing Olimpiade dan para peserta Olimpiade Quran Sains Nasional di seluruh penjuru negeri. Syukur Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada saat ini masih diberi rahmat dan hidayah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti serangkaian kegiatan Olimpiade Quran dan Sains Nasional tingkat SMP MTS se-Indonesia yang akan kita laksanakan pada hari ini, Senin 14 April 2025. Salawat serta salam, marilah kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat perjuangan beliaulah suri toladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khotimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang insya Allah akan penuh berkah. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah laporan ketua panitia, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib, kemudian acara yang kelima adalah nanti akan ada persiapan sesi satu yang dilakukan oleh proktor, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan cabang Olimpiade Al-Quran dan Sains, yaitu pada pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan sesi kedua dan dilanjutkan dengan pelaksanaan cabang Olimpiade Sains pada pukul 1 hingga pukul 3 atau pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir adalah sesi penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki pada acara yang pertama. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara Olimpiade Quran dan Sains Nasional tingkat SMP MTS se-Indonesia dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan lancar dan berkah serta membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikang Aji Setiawan Wibawa Esos. Kepada Ustadz Ikang, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan Olimpiade Sains Nasional tahun 2025. Izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini secara singkat. Olimpiade Sains Nasional adalah salah satu upaya untuk menyeimbangkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, khususnya melalui pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Kami percaya bahwa generasi emas masa depan adalah mereka yang unggul dalam ilmu duniawi, sekaligus kokoh dalam nilai-nilai spiritualnya. Adapun cabang lomba yang dilombakan dalam Olimpiade ini meliputi yang pertama adalah cabang Al-Quran dan Sains, yang kedua adalah cabang Sains. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 206 siswa pada cabang Al-Quran dan Sains
serta sebanyak 246 siswa pada cabang sains. Peserta tersebut berasal dari berbagai SMP atau MTS dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari para guru pembina serta orang tua. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 hari yang dibagi menjadi 2 sesi sesuai cabang olimpiade yang diikuti, dan insya Allah seluruh rangkaian lomba akan dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, serta semua panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Akhir kata, semoga kegiatan ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan membawa manfaat yang bagi para peserta sebagai generasi Qurani berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan juga laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ustadz Ikang kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Badan Pembina Harian, yaitu Profesor Dr. Haji Agus Wahyu Triatmo MAG. Kepada beliau, Profesor Dr. Haji Agus Wahyu Triatmo MAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Nabi ala alihi wa sahbihi. Ba'du surah al-Fitri wa yassir li amri wa tada bilisani yauqo. Yang saya hormati Ustaz Seswanta sebagai mudir Pondok Pesantren Bersain. Ya, diri yang saya hormati Ustaz Ismita sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri beserta Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Said yang Wonogiri. Yang saya hormati para pendamping peserta Olimpiade Korsain Nasional tentang SMP MTS tahun 2025 ini yang sudah berkenan hadir, dan juga para peserta Olimpiade Korsain yang saya banggakan. Yang pertama, mohon maaf biar tidak kemana-mana sambutan saya sengaja membuat PPT singkat gitu. Marilah kita simak saja. Kita bertolak dari kualitas SDM negara Republik Indonesia tercinta. Ini yang saya dapatkan datanya pada tahun 2019. Yang mana kualitas SDM kita itu berada di urutan ke-6 di Asia Tenggara. Kita persis di bawah Thailand, bahkan Filipina, mohon maaf, Thailand, terus kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Nah, mengapa SDM kita begitu tertinggal dibandingkan ke 5 negara ASEAN yang lain? SDM yang utama adalah pendidikan. Marilah kita lihat kualitas pendidikan kita. Nah, ini peringkat pendidikan kita di dunia tahun 2022. Mohon maaf, di tahun 2024 ini tidak bergerak terlalu ekstrim, ya, masih hampir sama. Dapat kita ketahui dari data ini bahwa posisi kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan 54 dari ratusan negara yang diteliti, atau sekitar di bawah 100, mohon maaf, dari negara yang diteliti. Di mana yang 10 top top on the top ada di
ditempati Amerika, Inggris, Jerman, Kanada, Prancis, Swiss, Jepang, Australia, Swedia, dan Belanda. Kabar gembira kemarin eh, sepak bola kita U15 kalau tidak salah menang melawan Swedia, yaitu moga-moga tanda baik gitu. Tetapi peringkat pendidikan kita jauh di bawah mereka. Dan yang data terakhir saya dapatkan adalah hasil PISA, Professional Student Assessment tahun 2022 di tingkat ASEAN, di mana Indonesia kembali lagi berada di peringkat 6, ya, setelah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan baru Indonesia. Di situ dapat kita ketahui matematika kita mendapatkan skor 366. Sedang Singapura yang juara 1 di ASEAN punya nilai 575. Kita separuhnya dari Singapura. Ya, artinya kemampuan matematika kita separuhnya dari para siswa dari Singapura. Ini kalau tidak salah data untuk SMP. Terus kemudian kalau diperhatikan eh, aspek literasi misalnya, kita ada di angka 359, sementara Singapura 543, separuh juga. Nah, ini keprihatinan kita semua. Terus kemudian di bidang sains kita juga 383 dari Singapura 561, kita tertinggal jauh. Baik, para peserta yang saya hormati, realitas pendidikan yang seperti itu eh, sungguh memprihatinkan, atau bahkan sebuah ironi gitu. Sebuah apa paradok, yang mana mayoritas umat Islam, mayoritas bangsa Indonesia adalah kaum muslimin. Dan kalau kita lihat doktrin Islam tentang menuntut ilmu, itu sungguh luar biasa. Bagaimana kita ketahui, ayat-ayat pertama yang Allah turunkan sebelum ayat-ayat Al-Quran yang lain, itu adalah surat Al-Alaq 1-5, yang isinya kita semua sudah tahu tentang Iqra. Ya, Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Eh, itu ada 6 kata dari 5 ayat itu yang langsung terkait dengan menuntut ilmu. Ada Iqra disebut 2 kali, ada al kali, kalau tidak salah, eh, kolam atau kalam disebut sekali, eh, dan ya'lam juga disebut sekali. Itu artinya apa? Ada 6 kosakata yang terkait dengan belajar, dengan membaca. Artinya begini, kalau Anda ingin sukses dalam atau benar dalam memahami agama, maka rajin-rajinlah membaca. Iqra. Dan Iqra itu seperti kita ketahui bisa Iqra eh, lewat tulisan, bisa juga Iqra dengan membaca realitas. Belum cukup dengan Al-Alaq, Allah masih menurunkan 1 surat, yakni Al-Qalam. Ya, kalau Al-Alaq, ya, itu menjadi nama surat dari Iqra tadi itu, di sini langsung disebutkan Al-Qalam. Seperti kita ketahui, Al-Qalam itu artinya pena. Nah, ini ada di ayat 1 dan 2, itu berbunyi luar biasa. Nun, wal kolami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu. Pena disebut, dan tulisan-tulisan karena pena itu juga disebut. Ya. Terus kemudian yang terakhir, sakutik, itu adalah Al-Mujadilah ayat 11. Yang ini juga sudah sangat populer. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah hendak mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Nah, iman dan ilmu, iman keagamaan dan ilmu pengetahuan itu memiliki derajat yang sama di sisi Allah,
dan memiliki posisi yang sama di sisi Allah dan sebagai syarat untuk diangkatnya derajat siapa saja hambanya. Nah, iman dan ilmu, iman keagamaan dan ilmu pengetahuan. Nah, Muhammadiyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang eh, menggunakan pendidikan sebagai ujung tombak gerakannya. Muhammadiyah tampaknya organisasi tertua di dalam masyarakat Islam yang sangat concern terhadap pengembangan dan pemajuan ilmu pengetahuan selain juga agama. Eh, dengan agama yang memiliki doktrin kuat tentang ilmu pengetahuan sehingga muncul tokoh-tokoh yang luar biasa. Misalnya Al-Khawarizmi, itu penemu aljabar atau matematika begitu. Yang angka 1 sampai 9 itu temuan Al-Khawarizmi ini. Seperti yang tampak di dalam slide itu angka-angka 1 sampai 9, yaitu temuan Al-Khawarizmi. Kalau tidak ada angka-angka Latin ini, maka dapat dibayangkan apakah terjadi kemajuan sains dan teknologi begitu. Berikutnya adalah Ibnu Khaldun, yang dia merupakan eh, seorang ilmuwan yang luar biasa dari Tunisia, Afrika. Ya. Jadi Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak sosiologi modern, ya, karena teori-teorinya masih tidak lapuk oleh zaman hingga kini. Terus kemudian yang ketiga adalah Ibnu Sina, atau yang di Barat, di Eropa, di Amerika dikenal dengan Avicenna. Ya, beliau adalah orang Persia, Iran sekarang, yang luar biasa. Selain beliau sebagai fuqaha, ahli ilmu fikih, ilmu keagamaan, beliau juga seorang ahli filsafat dan juga seorang dokter. Bukan hanya dokter, tetapi ilmuwan kedokteran begitu. Yang temuannya masih dipakai hingga sekarang. Dan banyak generasi-generasi kita yang mengikuti beliau. Antara lain saya punya data ini, ada Zamri Shaf, itu penemu teknologi listrik yang eh, berasal dari tenaga gelombang laut misalnya. Ini kalau tidak salah orang Palembang ini, Zamri Shaf ini, dan yang lain lagi. Saya tidak ingin membayangkan kalau misalnya Thomas Alva Edison misalnya, ya, penemu lampu pijar itu Islam itu betapa pahala amal jariahnya yang luar biasa. Nah, ini misalnya. Tapi sayang ini bukan orang Islam. Nah, orang Islam sekarang ini masih banyak sebagai pengikut. Nah, itulah makanya diperlukan berbanyak event gitu untuk menggugah kesadaran kaum muslimin sehingga etos atau budaya memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu kembali dilakukan oleh umat Islam. Yang mana umat Islam ini jumlahnya di dunia sekitar 0,20 dari seluruh penduduk dunia. Kalau penduduk dunia ada 7 miliar, sekarang di sekitar 1,5 miliar itu adalah Muslim. Kalau mereka ini dengan agamanya yang begitu kuat memotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan benar-benar dilakukan oleh kaum muslimin, maka sungguh luar biasa, dunia ini akan menikmati kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Saya kira demikian sehingga saya eh, bangga dengan apa yang dilakukan oleh Kursain, Pondok Pesantren Kursain Muhammadiyah Wonogiri, yang menyelenggarakan Olimpiade eh, Olimpiade Quran dan Sains Nasional, Olimpiade Kursain Nasional jenjang SMP dan MTS tahun 2025 ini. Semoga eh, ini merupakan event silaturahim, tetapi juga eh, menyambung
untuk prestasi dan event untuk berkompetisi. Kami berharap ini bukan yang pertama sekaligus terakhir, tetapi ini pertama dan hendak dilakukan secara rutin oleh Muhammadiyah, khususnya Pondok Pesantren Kursain di Wonogiri. Selamat dan marilah kita buka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan pertolongannya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Haji Agus Wahyu Triatmo, MAG, atas sambutan yang telah diberikan. Baik, sebelum kita mulai Olimpiadenya, kami sebagai panitia akan terlebih dahulu membacakan tata tertib selama Olimpiade berlangsung, yang semoga dengan tata tertib ini akan meminimalisir beberapa hal yang tidak diinginkan. Bagi para peserta dan juga guru pendamping, kami mohon untuk memperhatikan tata tertib yang akan kami sampaikan. Baik, seperti yang telah tertampil pada layar, peserta hanya diperbolehkan memilih dan mengikuti satu bidang lomba. Kemudian peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran dalam kompetisi. Peserta harus mengenakan seragam sekolah selama perlombaan berlangsung. Kemudian peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama perlombaan. Dan selanjutnya, peserta harus menyiapkan alat tulis serta perangkat yang akan digunakan sebelum perlombaan dimulai. Selanjutnya, dilarang menggunakan alat bantu hitung dalam bentuk apapun. Dan peserta dilarang mengambil foto atau melakukan screenshot soal selama ujian berlangsung. Dan yang paling penting, kami mohon kepada para peserta untuk on kamera agar kami dapat memantau jalannya Olimpiade yang dilakukan oleh para peserta. Sekali lagi, kami mohon kepada para peserta untuk on kamera. Baik, demikian tata tertib yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi perhatian untuk semuanya. Selanjutnya, yaitu persiapan sesi pertama. Nanti pelaksanaan cabang Olimpiade Quran dan Sains sesi 1 akan dilaksanakan pada pukul 9 hingga pukul 11. Selama menunggu waktu tersebut, kami mohon kepada para peserta didampingi oleh guru pendamping untuk melakukan persiapan. Seperti yang telah kami sampaikan tadi. Kepada para peserta dimohon untuk tetap stay di Zoom karena untuk memantau kegiatan dan diharapkan untuk tetap on kamera. Mohon perhatiannya, kami mohon untuk yang stay di Zoom ini adalah yang melaksanakan Olimpiade Quran dan Sains pada sesi pertama. Kemudian untuk cabang lomba Olimpiade Sains bisa keluar terlebih dahulu dan masuk ke Zoom kembali pada pukul 12.50 WIB. Baik peserta maupun guru pendampingnya. Kami ulangi lagi, kami harapkan untuk yang stay di Zoom meeting ini adalah peserta Olimpiade Quran dan Sains sesi pertama yang akan dilaksanakan pada pukul 9 hingga pukul 11 nanti. Dan yang akan melaksanakan Olimpiade Sains, kami harapkan bisa keluar terlebih dahulu dan akan masuk kembali pada pukul 12.50 nanti. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke grup atau ke kolom komentar di Zoom. Terima kasih. Kami ulangi lagi kepada seluruh peserta, kami mohon untuk on kamera dan penempatan kameranya adalah serong dengan menampilkan layar komputer yang akan digunakan untuk Olimpiade. Kami ulangi lagi, untuk seluruh peserta kami mohon untuk on kamera dengan penempatan layar
kameranya yaitu Serong. Jadi bisa terdeteksi layar komputer yang digunakan untuk Olimpiade nanti. Kami ingatkan sekali lagi, bagi yang belum on kamera, kami mohon untuk segera on kamera dengan menampilkan layar yang akan digunakan untuk mengerjakan Olimpiade. Kak mau tanya, Iya, gimana? ini mata pelajarannya biasanya ada pilihan, ada 2 pilihan ini nulis sendiri Kak? Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk jam 9 hingga jam 11 tidak ada pilihan mata pelajaran karena udah langsung otomatis ke Quran dan Sains. Jadi langsung Quran dan Sains di jam 9 hingga jam 11. Nanti Oke Kak, di terima saat kasih. ya, silahkan silahkan diakses untuk webnya dan tokennya ada di papan layar ini ya. Bisa dilihat. Mata pelajaran tidak tersedia. Eh, Bu, mohon maaf, Bu, itu kalau mata pelajarannya nggak diisi, tulisannya mata pelajaran tidak tersedia, nggak bisa login, Bu. Kami mohon untuk coba di-refresh lagi ya, Bu ya. Kalau sudah bisa masuk, bisa langsung dikerjakan. Untuk tokennya tertera di layar ya. Kami mohon untuk update terus untuk tokennya. Diupdate terus. Sekali lagi kami ulangi. Untuk yang belum on kamera, kami mohon untuk segera on kamera. Kemudian untuk tokennya nanti akan update setiap 15 menit sekali. Jadi kami mohon untuk setiap 15 menit sekali untuk memantau Zoom dan memperhatikan token yang telah kami bagikan di layar Zoom-nya. Bagi yang belum bisa login, diharapkan mencoba lagi ya, di reset lagi, kemudian dicoba masuk lagi. Untuk yang cabang lomba sains, ya setelah habis zuhur ya nanti masuknya. Sekarang bisa keluar dulu, nggak apa-apa. Bagi yang masih error, kami harapkan untuk update lagi, di reset lagi, jaringannya diperhatikan lagi ya.